Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Corp. Teman-teman, senang sekali sekarang kita sudah ada di daerah ini, masuknya Kabupaten Bogor ya, dekat dengan Jati Asih Bekasi. Tapi ini udah masuk Kabupaten Bogor di salah satu proyek Bintoro yang alhamdulillah sudah 100% rampung nih teman-teman. Rumahnya ada di belakang kita. Nah, ini dia. Di belakang kita ada general cleaning ya, jadi rumahnya ini udah jadi, kemudian lagi kita bersih-bersih nih, lagi kita bersih-bersihkan. General cleaning dari Bintoro Clean. Nah itu dia teman-teman. Tapi kali ini kita nggak akan bahas general cleaningnya ya teman-teman, tapi kita akan mereview rumahnya nih, review rumah yang udah jadi ini. Jadi ini konsep rumahnya minimalis 2 lantai teman-teman. Waduh, minimalis kok bisa 2 lantai ya? Karena minimalis kan biasanya notabene rumahnya sederhana gitu ya, cukup 1 lantai saja. Tapi ini konsepnya minimalis, tapi kita bisa dapat 2 lantai. Nilai proyeknya sekitar 700 juta saja teman-teman, di lahan luas tanah 9 kali 13. Jadi bukannya ini 9 ya, kurang lebih 9 kali 13 ke belakang. Luas lantainya kita bisa dapat lantai pertama itu sekitar 85 meter persegi, sedangkan lantai keduanya sekitar 68 meter persegi. Jadi kita sudah bisa dapat sekitar 153 ya, kurang lebih 153 meter persegi. Ada apa aja di dalamnya? Tapi kita bahas dulu fasadnya. Oke, jadi di bagian depannya teman-teman langsung terbuka aja ke bagian carportnya, dan carportnya ini bisa muat hingga 2 mobil kesayangan dari owner dari rumah ini. Kemudian bisa juga masih ada space untuk sepeda motor dan sepeda ya teman-temannya di area depannya. Nah, area depannya kelihatan kan konsepnya ini minimalis gitu ya, dengan warna yang netral gitu ya, penggunaan warna eksterior cat dinding yang metal dengan pola fasad yang juga sederhana gitu ya. Hanya ada mungkin ini hanya ada satu pola sederhana, yaitu kotak atau persegi ya teman-teman ya. Kemudian persegi ini kita susun menjadi satu fasad yang cantik ini. Wow, keren ya teman-teman ya. Bahkan dari lampu-lampu temboknya juga kita pakai bentukan dasar persegi gitu ya teman-teman ya, sehingga semuanya setema, semuanya jadinya cantik gitu ya, kelihatannya cantik, simple tapi cantik gitu teman-teman. Ini bagian fasadnya ada aksen-aksen kisi-kisinya juga yang kita kasih aksen LED light mempercantik bagian depan rumah ya teman-teman ya. Walaupun dia warnanya netral, dengan adanya aksen-aksen ini, bentukan-bentukan dasar yang menjadi aksen, itu bisa mempercantik rumah teman-teman. Yuk langsung kita masuk aja yuk. Nah ini dia, jadi bagian depannya. Bagian depannya ini baru dibersihkan ya oleh tim general cleaning. Bagian dalamnya tadi udah, ini lagi bagian depannya nih, bagian garasinya nih, baru selesai dibersihkan oleh tim dari Bintoro Clean gitu teman-teman. Wah, jadinya rumahnya udah jadi, langsung kita bersihkan juga teman-teman, gak usah repot-repot bersihin, besok bisa langsung pindahan. Nanti kita juga bakal ngobrol sama ownernya ya teman-teman ya mengenai rumah ini. Tapi sekarang kita lihat dulu nih, kita house tour dulu nih ke dalam yuk. Nah, jadi ini bagian depannya teman-teman, garasinya dia menggunakan pola keramik yang kasar, sehingga mobil ketika masuk itu walaupun dia basah nih kayak gini nih, baru dibersihkan basah gitu ya, tapi dia tidak licin teman-teman. Jadi kalau misalnya habis hujan kemudian ban mobil kita basah, masuk ke garasi itu aman gitu. Jadi menggunakan keramik yang kasar dengan warna abu-abu senada dengan warna netral dari temboknya, yaitu putih ya teman-teman ya. Kemudian dilengkapi dengan ini nih, atap kanopinya ini kayaknya solar flat ya teman-teman ya. Tuh, jadi dia semi terbuka gitu, masih transparan, tapi dia terlindungi dari hujan dan panas juga nih teman-teman. Nah, ini dia pintu depannya. Pintu depannya ada teras kecil di sini ya, ada perbedaan level lantai dari garasinya. Masuk ada perbedaan level lantai, teras kecil sebagai area transisi antara ruang dalam dan ruang luar. Wah, cukup luas ya untuk satu pintu utama ini ya teman-teman ya. Bahannya juga kita menggunakan bahan kayu nih teman-teman. Wih, jadi konsepnya minimalis. Minimalis itu walaupun sederhana, tapi kita pakai bahan-bahan yang premium sehingga dia bisa lebih cantik. Oke, ini dia bagian dalamnya. Wow, menarik sekali ya.
Lihat nih teman-teman, jadi kerasa luas banget gitu teman-teman dengan konsep minimalis yang menggunakan konsep desain open plan, kemudian kita memaksimalkan bukaan. Kombinasi ini menjadi satu hal yang baik untuk satu ruangan sehingga ruangannya itu terkesan luas, terkesan terang, terkesan tidak sempit ya teman-teman ya. Wah, jadinya kalau misalnya kita masuk di sini kelihatan lega gitu teman-teman. Padahal bukaannya cuma 9 meter gitu ya teman-teman ya. Bukaan depan 9 meter tapi ke dalam bisa lega banget gitu pun kayak bukaan 15 meter nih kayaknya teman-teman ya. Wah, mantap sekali nih. Cantik ya teman-teman ya. Oke, kita bahas dari sini ya. Jadi ruangan yang pertama dari pintu masuk itu kita akan masuk ke ruang tengah ini ya teman-teman ya. Bisa dijadikan ruang tamu beserta dengan ruang keluarga. Ruang ini terkesan luas karena adanya bukaan-bukaan yang lebar yang kita maksimalkan bukaan yang lebar di ruangan ini. Di depan kita langsung bisa melihat ke depan ada jendela yang besar dan di samping kanan saya ini ada bukaan yang sangat lebar ya teman-teman, bahkan ini satu tembok ini bukaan ya teman-teman ya. Nah, ini memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami sehingga ketika ada pencahayaan dan penghawaan alami ruangnya itu akan terkesan luas. Ditambah ceilingnya atau plafon atau fake ceiling gitu ya teman-teman ya, ini juga tinggi ya, kita desain tinggi sehingga menjadi lebih luas lagi gitu. Jadi walaupun di sini ada dua fungsi yang berbeda, yaitu ruang tamu dan ruang keluarga, ruangan ini tidak akan terkesan sempit karena tadi konsepnya open plan, memaksimalkan bukaan, kemudian ceilingnya juga tinggi, plus warnanya dia nggak neko-neko, nggak macam-macam ya, warna yang netral gitu ya, antara putih dengan hitam gitu ya, dengan aksen-aksen warna kayu. Lantainya juga masih senada dengan dindingnya gitu, membuat ruangan ini walaupun ada dua fungsi tetap terkesan luas. Nah, ini bukaannya. Jadi yang bukaan sebelah sini ya teman-teman ya, sebelah kanan saya ini dia akan langsung ke area taman samping teman-teman. Taman samping ini dia terhubung dengan akses kedua, jadi ada dua akses ya selain pintu utama. Di sini juga ada akses kedua, akses samping yang misalkan ada tamu di bagian depan, kemudian kita tidak pengen mengganggu tamunya, kita pengen lalu lalang keluar masuk rumah, bisa dari bagian samping ini gitu ya teman-teman ya. Bagian samping ini terhubung ke taman samping, kemudian menuju ke taman belakang, jadi bisa langsung nyambung ke taman belakang juga teman-teman. Wah, mantap sih. Dan di sini di bagian sebelah luarnya gitu ya, bagian sebelah luarnya ini ada aksen-aksen dari glass block ya teman-teman ya. Aksen-aksen dari glass block yang mempercantik sehingga tidak monoton gitu. Bagian walaupun ini minimalis gitu ya teman-teman ya, space-nya, ruangan taman sampingnya ini minimalis, tapi dengan adanya aksen hiasan dari glass block ini membuat view-nya menjadi tidak monoton gitu teman-teman. Apalagi ini nanti udah ditanami dengan taman ya, dengan rumput, dengan tanaman-tanaman hias. Maka satu view ini nih, satu view bukaan yang lebar ini bisa menjadi view vista dari rumah ini. View yang paling cantik, yang paling amazing gitu ya dari rumah ini. Oke, nah di lantai satu ini kita juga ada satu kamar tidur, satu kamar mandi, kemudian ada area cuci, dapur, dan musola. Masya Allah, ini dalam satu lantai aja kita udah bisa dapat banyak ruangan ya teman-teman ya. Padahal konsepnya minimalis, jadi minimalis itu nggak mesti minim gitu ya, nggak mesti sederhana, tapi kita memaksimalkan ruangan-ruangan, memaksimalkan lahan yang ada, sehingga ruangan-ruangan yang teman-teman butuhkan itu bisa terwadahi dalam satu konsep minimalis. Gitu. Nah ini dia ruang tidurnya. Ini ruang tidur ini bisa digunakan sebagai ruang tidur anak ataupun ruang tidur tamu ya teman-teman ya, karena hanya ada satu ruang tidur di bawah, cukup luas, memaksimalkan bukaan yang lebar juga sehingga kamarnya menjadi tidak sumpek ya, tidak sempit gitu teman-teman. Sehingga kalau misalnya ada tamu, misalkan ini dijadikan ruang kamar tidur tamu, kemudian ada tamu yang menginap, tamu itu juga akan merasa nyaman untuk menginap di rumah teman-teman gitu.
Nah, ini dia. Kamar mandinya nih, satu kamar mandi di bawah memaksimalkan area bawah tangga. Jadi sebelah kanan saya ini tangga, akses menuju lantai 2, area bawah tangganya dimaksimalkan untuk menjadi satu kamar mandi. Tuh, lengkap dengan shower dan kloset ya. Wah, mantap. Tuh lihat, pintunya juga senada ya teman-teman ya. Bentukan dasarnya, aksen-aksennya, aksen-aksen persegi gitu. Sebelum kita ke lantai 2, kita ke area belakang dulu nih teman-teman. Jadi di area belakang ini tadi taman samping itu akan menuju ke taman belakang. Nah, di taman belakang ini ada satu area servis, yaitu untuk mencuci ya teman-teman ya, cuci dan jemur. Ini juga konsepnya semi outdoor gitu ya teman-teman ya. Ada kanopinya juga, tapi dia outdoor juga untuk menjemur sehingga jemurannya itu cepat kering gitu ya teman-teman ya. Nah, ini dia satu area servisnya, cukup luas juga. Ini udah tersedia fixture-nya gitu ya teman-teman ya. Ada floor drainnya juga, udah ada kerannya juga. Bisa teman-teman tempatkan mesin cuci juga gitu ya teman-teman ya. Bakalan aman karena ini semi outdoor, masih ada kanopinya. Tapi untuk menjemur dia juga bisa lebih maksimal. Nah, sekarang kita ke bagian sini nih teman-teman. Di sini ada satu area yang levelnya naik. Kenaikan level ini ternyata untuk bagian musola teman-teman. Jadi area samping tangga ini kita maksimalkan menjadi satu area musola untuk beribadah. Jadi menghadirkan musola di rumah teman-teman itu juga penting ya teman-teman ya. Musola ini berfungsi untuk misalkan ada anggota keluarga yang memang berhalangan untuk sholat berjamaah di masjid gitu ya. Jadi bisa sholat di rumah, kemudian musola ini juga berfungsi untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah gitu ya teman-teman, yang membaca Al-Quran, bahkan berdoa bersama gitu, merenung diri bersama juga bisa dilakukan di musola ini. Jadi menghadirkan musola di rumah itu juga sangat penting. Bukan berarti menghadirkan musola di rumah itu kemudian kita tidak sholat berjamaah di masjid gitu ya, bukan seperti itu tujuannya, tapi pentingnya itu seperti tadi ya, kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain di rumah juga. Selain itu, dengan adanya musola ini, dengan kita beribadah juga di rumah, kita juga bisa menghidupkan rumah ini, menghidupkan rumah impian teman-teman, sehingga rumah impian teman-teman itu menjadi lebih hidup dan tidak seperti kuburan gitu ya teman-teman ya, sepi gitu ya, tidak ada ibadah. Nah, di sampingnya juga, di samping dari musola ini juga sudah disiapkan satu area wudhu teman-teman. Jadi gampang ya teman-temannya kalau misalnya teman-teman mau beribadah, teman-teman mau melakukan ibadah di rumah gitu, sholat sunnah atau mungkin membaca Al-Quran, tadarus di rumah, wudhunya gampang, nggak perlu ke kamar mandi. Di samping sudah kita sediakan satu area wudhu, kemudian teman-teman bisa langsung naik ke area musola. Nah, ini dia. Area musolanya ditandai dengan kenaikan level teman-teman supaya tidak terkena debu dari area yang lain ya. Jadi bersih dan ditandai dengan finishing lantai yang berbeda. Area musola ini kita kasih finishing motif kayu. Ini keramik ya teman-teman ya. Keramik kemudian kita susun zigzag gitu sehingga motif kayunya lebih terasa. Motif kayu ini dihadirkan supaya ketika kita beribadah, misalkan sedang duduk sila gitu ya, duduk sila di sajadah atau mungkin bersujud di sajadah, itu kesan hangatnya terasa. Jadi kita hadirkan motif kayu ini untuk memberikan kesan hangat sehingga ibadahnya menjadi lebih khusyuk lagi. Itu dia teman-teman bagian musola. Dan ini di belakang ada satu area dapur yang Masya Allah cantik banget sih ini. Ini kayak fasadnya ya cantik ya, ternyata bagian dalamnya juga cantik. Ini bagian area dapur nih teman-teman ya. Dapurnya sudah dilengkapi dengan kitchen set, di sini ada sink juga. Kemudian ada kompor 2 tungku, udah ada hoodnya, ada ininya juga, kabinetnya juga ya, head cabinet gitu. Bagian bawahnya juga ada kabinet. Nah ini kebetulan teman-teman, jadi ceritanya tadi masih ada bagian-bagian cat finishing dari kabinetnya yang terkena cipratan cat gitu ya, kayak cat gitu ya teman-teman. Jadi ini masih diambil lagi untuk kita perbaiki teman-teman gitu. Jadi masih bolong-bolong nih. Tapi alhamdulillah tadi kita sudah
ngambil footage-nya, teman-teman juga bisa lihat footage lengkapnya ketika pintu-pintunya itu belum diambil gitu ya teman-teman ya. Mantap sekali. Wah, area dapurnya luas ya teman-teman ya, Masya Allah. Ternyata konsep minimalis itu nggak mesti sederhana, nggak mesti kecil gitu ya teman-teman ya, tapi dia bisa mendapatkan area yang luas juga, yang cantik juga, ada kesan-kesan mewah dan modernnya, tapi dalam satu konsep yang minimalis, yang efektif, yang ergonomis gitu teman-teman. Masya Allah. Mantap ya, lantai 1 aja kita sudah bisa dapat banyak ruangan. Gimana dengan lantai 2-nya? Yuk kita lihat ke lantai 2-nya. Oke, yuk kita langsung ke lantai 2. Masya Allah. Jadi area tangganya, akses menuju lantai 2 dibedakan pola lantainya. Kita menghadirkan pola lantai motif kayu juga. Ini menandakan kita menuju ke area yang lebih private. Area lantai 2 gitu teman-teman. Jadi area yang lebih private itu dia tidak bisa sembarangan orang masuk, hanya penghuni atau owner dari rumah ini aja yang bisa mengakses gitu teman-teman. Naik. Kita sudah ada di lantai 2-nya. Nah ini tadi lupa juga mention, railingnya ini dia menggunakan besi expanda ya, atau expanded metal gitu ya, besi expanda ini. Bentuknya kayak gini, ini namanya besi expanda teman-teman. Wow, memberikan aksen juga dengan finishingnya putih sesuai dengan konsepnya, sesuai dengan finishing temboknya juga masih setema gitu ya. Railingnya menggunakan kayu gitu. Jadi aksen railing kayu ini menjadi terlihat sehingga kita gampang untuk mencapainya gitu ya. Wah, kita harus pegangan di mana nih? Gitu. Kita lihat railing kayunya ini. Sementara yang lainnya kan sudah setema gitu ya, putih atau warna-warna netral gitu ya. Wah, ini kita naik ke lantai 2 langsung disambut dengan satu bukaan yang lebar menuju ke bagian depan rumah ya teman-teman, sehingga walaupun tidak dinyalakan semua lampunya tetap terang nih teman-teman bagian tangga ini ya teman-teman ya. Jadi kesannya tidak gelap gitu teman-teman. Ini bukaan yang lebar menuju ke area depan dan ini pintu menuju ke balkon. Gitu. Gimana kalau kita lihat dulu balkonnya? Yuk. Wah, ini Masya Allah luas banget ya. Jadi adem, mantap banget ini area balkonnya teman-teman. Tuh, jadi kalau misalnya di bagian depan teman-teman bisa melihat ada aksen-aksen railing gitu ya, railing balkon kaca. Nah ini kita lagi ada di balkonnya nih teman-teman. Balkonnya cukup luas, enak untuk bersantai di sore hari seperti hari ini gitu ya. Habis-habis hujan gitu, hawa-hawa hujannya masih adem gitu ya. Kemudian tidak panas juga. Nah ini wah, Masya Allah cocok banget sih. Kemudian ini aksen-aksen dari tembok berteksturnya juga ya teman-temannya, menambahkan satu aksen yang cantik pada bagian fasad rumah. Nah ini maksudnya nih satu yang bikin cantik juga dari fasadnya, yaitu ada wall lamp gitu ya. Jadi lem yang ditempel di dinding gitu. Ini kesannya mewah ya, padahal konsepnya minimalis, tapi kita masih menggunakan material-material yang premium seperti ini, kusen kita ada yang aluminium, ada yang kita menggunakan kayu, terutama bagian-bagian pintu ya teman-teman. Bagian pintu kita masih menggunakan material kayu gitu ya, jadi premium banget nih. Kemudian ini railing balkon juga kita menggunakan kaca nih teman-teman ya, benar-benar kaca nih teman-teman. Jadi kesannya itu masih ada kesan mewahnya, walaupun konsepnya minimalis tapi tetap mewah. Ya, kita balik ke dalam lagi. Nah, ini dia bagian dalamnya. Jadi di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan 1 area balkon, juga area serbaguna teman-teman. Area serbaguna ini bisa teman-teman gunakan untuk apa saja nanti ya, bisa untuk ruang keluarga, berkumpul bersama keluarga, maupun ruang kerja gitu teman-teman. Nah ini tadi kelewat ya, ini kayaknya kamar utamanya nih ada di belakang. Nah kita ke kamar utamanya dulu yuk. Ini dia kamar utamanya. Masya Allah luas banget kamar utamanya nih teman-teman. Wah ini sih cukup sih untuk satu kasur queen size ataupun king size juga, ini masih cukup sih.
Jadi posisinya mungkin di sini teman-temannya, karena ini ada colokan gitu ya. Ini juga ada colokan untuk side table. Nah, ini posisinya di sini nanti king size-nya nih. Wih, king size bed-nya ada di sini nih, atau queen size bed-nya ada di sini nih, teman-teman. Mantap. Ceilingnya juga ceiling drop ceiling, dan ada satu kamar mandi, dan ini dia bukaan yang cukup lebar nih. Wah, jadinya enak gitu ya teman-teman ya. Udah luas gitu ya, satu ruangan kamarnya ini udah luas, tambah luas lagi kesannya dengan adanya ini bukaan yang cukup lebar, bisa memasukkan pencahayaan dan penghawaan alami gitu teman-teman. Dan ini dia satu kamar mandinya, ya kita lihat ya. Oh, udah nyala nih. Ngomong-ngomong ininya bagus ya teman-teman ya. Nah, ini dia satu kamar mandinya. Wih, benar-benar luas sih teman-teman. Satu kamar mandi ini sudah bisa mewadahi satu kloset duduk, kemudian ada shower, dan ada bathtubnya juga nih. Wih, mantap. Kamar mandi utamanya dilengkapi dengan bathtub ya teman-teman ya. Mantap sekali. Jadinya kamar mandi utama itu kan untuk orang tua gitu ya. Jadi mungkin orang tua juga bisa mandi sambil romantisan mungkin gitu ya. Asik. Mantap sekali kan. Karena itu perlu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang sudah berkeluarga juga bisa merasakan itu ya teman-teman ya. Sudah dilengkapi dengan bathtub, jadinya kamar mandinya bisa luas kalau misalnya kita setelah beraktivitas gitu ya, setelah beraktivitas bersama di luar gitu, misalnya habis kerja mungkin membutuhkan satu area yang bisa merilekskan badan gitu. Nah, bisa di kamar mandinya sambil mandi, sambil berendam gitu. Jadi badan rileks lagi, nyampe rumah badan bisa rileks lagi. Gitu teman-teman. Ya, kita langsung ke ruangan selanjutnya. Nah, kita ke mana dulu nih? Oh, mungkin di sini dulu ya, kita bahas nih bagian ini dulu nih. Ini area serbagunanya cukup luas juga nih, area serbagunanya. Luas, Masya Allah, mantap sekali sih. Jadi cantik juga karena ada aksen lampu gantung di sebelah kiri saya ya teman-teman ya. Lampu gantung ini juga menjadi aksen untuk area tangga. Gitu, foyer tangga dihiasi dengan lampu gantung yang cantik ini. Area ini cukup luas, mungkin di sini kita bisa jadikan area berkumpul bersama keluarga, bermain game, mungkin game digital bersama keluarga, atau mungkin membaca buku. Perpustakaan mini juga cukup banget nih teman-teman untuk bagian atasnya. Atau mungkin kita bisa juga bikin area sederhana ini menjadi satu area kerja. Nah, kalau misalnya ada work from home gitu ya, masih ada work from home atau mengharuskan kita work from home, atau mungkin malam-malam kita masih harus bekerja gitu ya, mengurus usaha kita gitu ya, usaha-usaha kita. Ini juga bisa jadi satu area untuk kerja. Nah, itu dia ya teman-temannya bagian ruang kerja. Saya sudah membayangkan misalnya di sini ruang kerja, kemudian di sana kan ada jendela. Kita bisa kasih satu sofa di sana yang menghadap ke jendela, jadinya sambil baca buku kita juga bisa santai gitu ya menghadap jendela yang luas. Di depan juga ada taman gitu ya, jadi view-nya ke taman gitu. Wah, pasti seger banget sih teman-teman. Sekarang kita ke satu ruangan lagi nih teman-teman. Ini adalah kamar tidur anak. Nah, ini dia satu ruangannya, dilengkapi dengan bukaan yang luas juga ya teman-teman ya di sini ya. Tuh di bagian ini. Jadi penghawaan alami dan pencahayaan alami itu menjadi cukup gitu ya teman-teman. Satu kamar anak cukup luas teman-teman, ini termasuk luas malah ya teman-teman ya. Ini bisa double bed nih malah ya di sini ya, ada double bed di sini, atau mungkin single bed cukup gitu ya untuk satu anak, satu buah hati, dilengkapi dengan satu kamar mandi dalam. Wah, mantep. Ini kamar anak juga dapat kamar mandi dalam nih teman-teman ya. Nih dia kamar mandinya ya. Ya, lihat di sini nih. Tuh dilengkapi dengan satu kloset duduk dan satu shower. Udah ada water heaternya juga nih teman-teman. Wih, mantep. Di sini kita bisa taruh semacam lemari atau mungkin meja kecil gitu ya untuk menaruh peralatan-peralatan anak gitu ya. Jadi semuanya ini terakomodasi dalam satu ruangan ini teman-teman. Ternyata didesainnya cukup luas ya teman-teman ya. Satu rumah dengan konsep minimalis ini didesain dengan sangat efektif, sangat efisien sehingga menghasilkan ruangan-ruangan yang luas untuk digunakan. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya.
review rumah kita kali ini jalan-jalan di salah satu proyek Bintoro yang alhamdulillah sudah 100% rampung ya teman-teman ya. Wah, alhamdulillah seneng banget sih. Ada satu desain yang cantik yang menarik dan ruangan-ruangannya itu kita bisa dapat luas di lahan 9 kali 13 meter ya teman-teman ya. Hanya 117 meter persegi tapi kita bisa dapat luas lantai 153 meter persegi. Ruang-ruangannya juga didesain cukup luas, cukup efektif, banyak area-area terbukanya, banyak bagian-bagian yang terbukanya, bukaan-bukaan yang lebar juga ada terfasilitasi di rumah ini gitu ya teman-teman ya. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman review rumah kita kali ini di salah satu proyek Bintoro yang alhamdulillah sudah 100% rampung di daerah Kabupaten Bogor ya, dengan konsep yang minimalis, ada sentuhan-sentuhan modernnya juga. Kalau misalkan teman-teman pengen rumah yang seperti ini juga atau mungkin pengen membangun rumah impian teman-teman, jangan lupa langsung hubungi Bintoro. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Bintoro Corp kalau teman-teman nggak pengen ketinggalan video-video kita selanjutnya di proyek-proyek selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.